Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Sabtu sebelum Minggu Palma tanggal 9 April 2022. Saya membuat sangat-sangat terlambat renungan ini. Minta maaf ya, yang jelas mungkin beberapa umat sudah merayakan Minggu Palma di Sabtu sore tadi. Dan malam ini saya baru sempat membuat renungan tentang Injil hari ini. Saya membawa amplop. Kalau Anda bicara tentang amplop, konotasinya pasti tahu. Amplop uang, amplop sogokan, amplop layatan, amplop sumbangan. Pokoknya amplop ini artinya luas sekali. Kalau orang mati biasanya mendapatkan amplop yang itu untuk layatan, uang duka. Bukan ini, kalau ini uang rezeki, uang kegembiraan. Maka saudara-saudari yang terkasih, ingat enggak bedanya Lazarus dengan Yesus, makna kebangkitannya? Lazarus sudah mati, kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi Yesus juga akan mati, kemudian dibangkitkan oleh Bapa. Bedanya apa? Bedanya kalau Lazarus mati, dibangkitkan, tapi nanti mati lagi. Sementara kalau Yesus mati, dibangkitkan, sekali mati, tetapi bangkit untuk selamanya. Kalau Lazarus itu membuat rugi tetangga dan sahabatnya. Dia mati, dihidupkan oleh Yesus, mati lagi. Karena apa? Uang amplop dukanya harus double. Kemarin sudah mati 3 hari, 4 hari, dan banyak orang datang sudah memberi amplop duka. Tiba-tiba Yesus membangkitkan, dan Lazarus bangkit lagi. Besok kalau mati lagi, tetangganya harus ngamplopi lagi. Jadi satu orang diamplopi 2 kali amplop duka citanya atau kematian. Itu bedanya. Kalau Yesus mati, disalibkan, mati sekali dan bangkit untuk selamanya. Itu bedanya kebangkitan Yesus dan Lazarus. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini ada pengaruhnya juga tentang kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Padahal sudah 4 hari dia dimakamkan, sudah membusuk. Orang dalam tanda kutip, Maria dan Marta saudaranya, air mata sudah habis. Karena apa? Menangis 4 hari berturut-turut. Dan ini saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana kayak gitu, cerita menyebar. Rupanya Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Maka cerita itu pun menyebar ke Yerusalem, ke Bait Allah juga. Orang-orang di Bait Allah mulai membicarakan. Ternyata orang-orang yang ada di situ, orang Yahudi, juga hadir ketika Lazarus dibangkitkan. Maka mereka membuat cerita kemana-mana. Yesus guru yang hebat, dia membangkitkan orang mati. Dan kemudian orang-orang Farisi mulai bingung. Dia mengumpulkan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu berkumpul dan membahas itu. Bagaimana ini terjadi? Karena Yesus, kabar tentang Yesus sudah membangkitkan Lazarus, itu sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Dan saudara-saudari yang terkasih, ini bisa menimbulkan huru-hara. Ternyata Yesus itu berkuasa. Dan kemudian semakin banyak saksi mata juga yang melihat itu. Kalau ini bisa terjadi, maka bahayalah. Penjajah Roma akan menindas kita. Dikira ada pemberontakan karena banyak orang semakin berani melihat pemimpin Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Maka kemudian Kayafas yang pada waktu itu sebagai imam besar, dia mengatakan, atau imam agung, kamu memang bodoh. Adalah lebih baik 1 orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Nah, itu juga merupakan suatu nubuat sebagai imam agung. Bukan sebagai Kayafas pribadi, tetapi kedudukannya sebagai imam agung. Dan nubuat itu memang benar.
bahwa Yesus akan mati untuk menebus dan juga membebaskan banyak orang dari segala suku, tidak hanya suku-suku dari Yahudi tetapi atau Israel, tetapi semua bangsa akan ditebusnya, akan menjadi hidup. Maka mereka itu sidang, para Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, Sanhedrin, semuanya sepakat untuk membunuh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, maka Yesus mulai hati-hati untuk keluar di hadapan banyak orang. Dia mulai menyingkir dengan muridnya ke seberang sungai Yordan. Dan orang-orang Yahudi yang menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus waktu itu berkumpul ke Yerusalem karena pesta Paskah Yahudi atau Paskah bangsa Israel sudah dekat. Maka kemudian bait Allah mulai ramai dikunjungi karena pesta besar itu. Mereka mulai kasak kusuk di bait Allah. Coba taruhan, apakah Yesus si guru besar itu juga akan datang dalam pesta ini? Dan Yesus pun rupanya nanti akan datang juga, tetapi dengan diam-diam, dalam arti pada waktu itu masih mencoba menyembunyikan diri supaya tidak terjadi kehebohan. Saudara-saudari yang terkasih, adalah lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Rupanya semangat itu dihidupi juga oleh pahlawan-pahlawan yang mengenal Yesus, menjadi pengikut Yesus, pahlawan nasional dari negara kita, Republik Indonesia. Ada Komodor Yosudarso yang perang dengan Belanda di Laut Aru. Di situ Belanda mempunyai kapal perang yang jauh lebih canggih, sementara Indonesia yang baru merdeka mempunyai kapal perang yang hanya sederhana saja. Beberapa pada waktu itu diserang oleh konvoi Belanda. Kemudian Yosudarso tanpa pikir panjang, kapalnya sebagai komandan salah satu dari kapal yang ada banyak pada waktu itu, kemudian memutuskan memberi perintah kepada anak buahnya, kita maju, kita menyerang, supaya akhirnya apa? Kapal-kapal Belanda menyerang kapal Yosudarso, dan kemudian kapal teman-temannya dari TNI Angkatan Laut yang lain akhirnya merapat, bisa melarikan diri dari sergapan kapal-kapal Belanda. Tetapi dengan resiko kapalnya Yosudarso tenggelam karena memang siap untuk menyerahkan diri. Kita ingat bagaimana kisah Yosudarso ini menjadi suatu heroisme atau kepahlawanan, menyerahkan diri untuk membebaskan banyak orang, seluruh bangsa, daripada semua binasa. Tidak ada yang tersisa, satu saja, dia merelakan nyawanya untuk itu. Kita juga dengar kisah Adi Sucipto, seorang pahlawan nasional juga dari Angkatan Udara. Ketika pesawatnya sudah dikejar dan dikepung, tentu saja tidak mungkin melarikan diri. Banyak pesawat teman-temannya juga waktu itu sedang berada di udara. Maka Adi Sucipto maju dan kemudian menarik perhatian kapal perang Belanda. Dan akhirnya yang dikejar dan jatuh adalah kapal pesawatnya Adi Sucipto. Dan yang lain selamat karena ada kesempatan untuk melarikan diri. Satu orang mati binasa untuk banyak teman-temannya yang bisa terlepas dari seluruh bahaya kematian, kehancuran secara massal. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba renungkan memasuki pekan suci ini. Lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada semua atau seluruh bangsa binasa. Itu suatu semacam nubuat dari Imam Agung yang akhirnya dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan banyak orang. Pahlawan-pahlawan seperti itu dihidupi di zaman sekarang, di zaman COVID,
di zaman kemiskinan, di zaman perjuangan yang susah untuk mendapatkan hak hidup yang layak. Disitulah kita temukan pahlawan-pahlawan yang merelakan nyawanya demi banyak orang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.